Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan, kitab suci. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesaya 57 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu dan di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata kunci yang boleh kita pelajari yang hari ini. Panu, panu, bukalah, bukalah. Kata kerja imperatif jamak dari panah, yang mempunyai arti mengosongkan, menyingkirkan, menunjukkan seruan berulang dan mendesak. Persiapkanlah jalan. Dalam bahasa Ibrani adalah solu, dari akar kata salal, meninggikan, membangun jalan raya, konotasi menyiapkan jalan masuk raja. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus, soken et wehados, menegaskan transendensi Allah. Daka us hefal ruah, orang yang remuk dan rendah hati. Daka sama dengan remuk atau tertindas. Shefal ruah, rendah hati secara roh atau batin. Hal ini menunjukkan kondisi spiritual, bukan hanya sekedar sosial. Damai, damai sejahtera. Salam, salam. Pengulangan menekankan kepenuhan damai. Damai yang universal bagi yang jauh dan yang dekat. En salam, tiada damai. Kontras tajam dengan ayat yang ke-19 tadi. Nah, demikian dengan konteks sejarahnya bahwa Yesaya 56 sampai 66 ini sering disebut dengan Detro atau Titro Yesaya, ditunjukkan pada Israel pasca pembuangan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam situasi bangsa bahwa bangsa Yehuda baru kembali dari pembuangan, tetapi menghadapi kekecewaan, dosa, dan ketidakadilan.
Ayat 14 sampai dengan 21 ini menggambarkan dua kelompok. Yang pertama adalah umat yang rendah hati, yang mencari Tuhan. Dan yang kelompok yang dua adalah orang fasik yang tetap menolak Dia. Gambaran menyiapkan jalan ayat yang ke-14 paralel dengan Yesaya 40 ayat 3. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada pemulihan umat, bukan sekadar pembangunan fisik saja. Nah, demikian juga dengan kita belajar tentang teologinya. Yang pertama adalah Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen dalam ayat yang ke-15. Allah bersemayam di tempat yang tinggi kudus. Ini menunjukkan transendensinya. Tetapi hadir juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Nah, ini menunjukkan imanensinya. Yang ini mengajarkan keseimbangan teologi. Allah yang mulia justru menunjukkan diri kepada orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, keadilan dan kasih dalam ketegangan. Dalam ayat 16-17, Allah murka atas keserakahan dan dosa dan menunjukkan sifatnya yang adil. Tetapi murkanya tidak untuk selamanya, karena Ia juga yang mencipta nafas manusia. Ini menunjukkan sifat penuh kasih-Nya. Yang ketiga adalah pemulihan dan damai sejahtera dalam ayat 18 sampai dengan 19. Allah berinisiatif untuk menyembuhkan, menuntun, dan menghibur umat. Damai sejahtera diberikan bagi yang jauh maupun yang dekat, menunjukkan inklusivitas karya keselamatan. Bisa kita bandingkan dalam Efesus 2 ayat 17 tentang Kristus memberikan damai bagi yang jauh dan yang dekat. Yang ketiga adalah kontras orang benar dan orang fasik. Bisa kita lihat tadi di dalam ayat 20 sampai dengan 21. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks teologinya adalah bahwa orang fasik ini digambarkan seperti laut yang bergelora, tidak tenang, penuh kekacauan, menghasilkan sampah dan lumpur. Orang benar akan mendapatkan damai. Dan pesan dari ini adalah bagaimana kehidupan yang sejati hanya ada dalam relasi yang dipulihkan dengan Allah sendiri. Maka bagi saya dan panjenengan bisa berefleksi tentang apa yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah jalan bagi umat Allah harus dipersiapkan dengan cara pertobatan, menyingkirkan segala batu sandungan dosa. Yang kedua adalah Allah yang Maha Kuasa memilih berdiam bersama orang-orang yang remuk hati. Kerendahan hati adalah kunci perjumpaan dengan Allah. Murka Allah nyata atas dosa, tetapi tidak selamanya. Ia lebih suka untuk memulihkan. Selanjutnya, Shalom sejati bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan pemulihan relasi dengan Allah. Dan yang terakhir, tanpa pertobatan hidup orang fasik tetap gelisah seperti laut yang tidak pernah tenang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui pembelajaran hari ini, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan di tengah-tengah segala yang terjadi. Biarlah kita memperoleh ketenangan dan keteduhan Allah yang jauh itu sudah dekat ada di dalam diri kita, yang kita rasakan di dalam kasih Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.